Selamat pagi kelas 5A. Selamat pagi juga kepada orang tua siswa kami yang ikut serta mendampingi anak-anak kita di rumah dalam proses pembelajaran jarak jauh. Salam sehat untuk kita semuanya. Nah, kepada anak kami kelas 5A, hari ini kita masuk ke tema 4, sehat itu penting, dan subtema 1, peredaran darahku sehat. Nah, kita masuk ke muatan IPA. Materi kita organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Baiklah, sekarang kita mulai pelajaran kita tentang organ peredaran darah pada manusia dan fungsinya. Apakah kamu pernah merasakan denyut jantungmu sendiri? Jika kamu ingin merasakannya, cobalah letakkan tangan kananmu pada dada bagian kirimu. Jantung merupakan organ yang sangat penting bagi tubuh. Di dalam darah terdapat oksigen dan zat makanan yang diperlukan untuk metabolisme tubuh. Metabolisme adalah segala proses pembentukan dan penguraian zat di dalam tubuh. Selain itu, darah yang dipompa oleh jantung juga membawa hasil metabolisme seperti karbon dioksida untuk dibuang keluar tubuh. Mengalirnya darah yang dipompa oleh jantung di dalam tubuh disebut sistem peredaran darah. Baiklah, sekarang kita masuk ke sistem peredaran darah manusia. Sistem peredaran darah manusia tersusun atas jantung, pembuluh darah, dan darah. Nah, nomor 1, jantung. Jantung adalah organ peredaran darah manusia yang sangat penting bagi tubuh. Bagian-bagian jantung. Jantung fungsinya memompa darah ke seluruh tubuh. Perhatikan nomor 1, serambi kiri. Fungsinya menerima darah kaya akan O2 dari paru-paru. Nomor 2, bilik kiri. Fungsinya mengalirkan darah kaya akan O2 ke seluruh tubuh. Nomor 3, perhatikan bilik kanan. Fungsinya mengalirkan darah kaya akan CO2 ke paru-paru. Sedangkan nomor 4, serambi kanan. Fungsinya menerima darah kaya akan CO2 dari seluruh tubuh. Inilah bagian jantung dan fungsinya. Baik, sekarang kita pelajari tentang cara kerja jantung. Ketika serambi jantung berelaksasi atau mengembang, darah dari seluruh tubuh masuk ke serambi kanan, sedangkan darah dari paru-paru masuk ke serambi kiri. Ketika serambi jantung berkontraksi atau menguncup, darah dari serambi kanan masuk ke bilik kanan, sedangkan darah dari serambi kiri masuk ke bilik kiri. Pada saat bilik jantung berkontraksi, darah dari bilik kanan menuju paru-paru, sedangkan darah dari bilik kiri menuju seluruh tubuh. Jantung letaknya pada rongga dada sebelah kiri. Besarnya sekepal tangan manusia. Beratnya 300 gram. Jantung memiliki katup jantung disebut pintu masuk. Sekarang kita masuk nomor 2, pembuluh darah. Pembuluh darah adalah saluran tempat mengalirnya darah. Ada 3 macam pembuluh darah. Pembuluh darah arteri, vena, dan kapiler. Arteri adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Pembuluh arteri yang paling besar disebut aorta. Vena adalah pembuluh yang mengalirkan darah masuk ke jantung. Pembuluh kapiler adalah pembuluh darah yang berukuran sangat kecil
merupakan tempat pertukaran berbagai jenis zat dengan sel-sel tubuh. Nah, sekarang kita masuk perbedaan pembuluh nadi atau arteri dan pembuluh balik atau vena. Di sini ada nomor karakteristik pembuluh nadi dan pembuluh balik. Nomor 1, karakteristik tempat. Pembuluh nadi agak ke dalam tersembunyi. Pembuluh balik dekat permukaan tubuh, tampak kebiru-biruan. Nomor 2, karakteristik dinding pembuluh. Pembuluh nadi tebal, kuat, elastis. Pembuluh balik tipis, tidak elastis. Yang ketiga, karakteristik aliran darah. Pembuluh nadi dari jantung, pembuluh balik menuju jantung. Nomor 4, karakteristik denyut. Pembuluh nadi terasa, pembuluh balik tidak terasa. Nomor 5, karakteristik katup. Pembuluh nadi hanya di satu tempat dekat jantung. Pembuluh balik di sepanjang pembuluh. Yang keenam, karakteristik jika terluka. Pembuluh nadi darah memancar keluar. Pembuluh balik darah tidak memancar, hanya menetes. Baiklah, sekarang kita lanjut. Berdasarkan alirannya, darah mengalami dua macam peredaran, yaitu peredaran darah kecil dan peredaran darah besar. Perhatikan gambar. Peredaran darah kecil, bilik kanan atau CO2, arteri, paru-paru, vena atau O2, serambi kiri atau O2. Sedangkan peredaran darah besar, bilik kiri atau O2, arteri, seluruh tubuh, vena atau CO2, serambi kanan atau CO2. Nah, inilah urutan peredaran darah besar dan kecil. Perhatikan gambar, di sini ada keterangannya. Nomor 1, serambi kanan. Nomor 2, serambi kiri. Nomor 3, bilik kanan. Nomor 4, bilik kiri. Nomor 5, vena. Nomor 6, arteri. Nomor 7, tubuh. 8, paru-paru. 9, kepala dan tangan. 10, arteri pulmonalis. 11, vena pulmonalis. Dan 12, aorta. Nah, perhatikan gambar panah warna kabut. Daerah banyak mengandung O2. Sedangkan panah warna hitam, daerah banyak mengandung CO2. Nah, peredaran darah besar yaitu nomor 4, 12, 6, 7, 5, dan 1. Sedangkan peredaran darah kecil nomor 3, nomor 10, nomor 8, nomor 11, dan nomor 2. Sekarang kita masuk ke darah. Pengertian darah. Darah merupakan cairan yang terdiri dari banyak sel bebas yang membawa zat penting yang diperlukan oleh tubuh melalui sebuah jalur yang disebut pembuluh darah. Kinerja darah diatur oleh master control, yaitu jantung. Darah terdiri dari plasma, sel darah, eritrosit, leukosit, trombosit. Nah, perhatikan di sini ada warna kuning ya. Kuning ya, coklat ya, dan warna merah, plasma. White blood cells, the bubbly cold. Red blood cell. Nah, perhatikan gambar ini, inilah darah. Baik, kita lanjut.
Komponen plasma 55%, air 90 sampai 92%, zat-zat terlarut 7 sampai 8%. Nah, ada protein, garam mineral, bahan organik, sisa metabolis, sisa metabolik, hormon, dan gas. Struktur cairan berwarna kuning pucat. Itulah kandungan plasma darah. Sekarang kita masuk ke fungsi plasma darah adalah: 1. Mengangkut makanan tercerna ke sel-sel. Yang kedua, mengangkut hasil perkumuhan seperti urea dari tisu badan ke organ perkumuhan. Yang ketiga, mengawali suhu badan. Plasma dihasilkan di dalam hati. Eritrosit atau sel darah merah. Perhatikan struktur sel darah merah. Nah, ada di sini gambar, juga ada panahnya ya. Inilah karakteristik. Perhatikan panahnya, bentuk cakram, bikonkav, lebih tipis di bagian tengah daripada tepi. Nah, panah kedua tidak berinti atau tidak bernukleus, mengandung hemoglobin. Jumlah 4-5 juta sel atau milimeter kubik, ukuran 7,5 sampai 7,7. Kita lanjutkan dengan sel darah putih. Sel darah putih ini melawan jangkitan dengan membunuh bakteria dan mikroorganisme. Yang kedua, tidak mempunyai bentuk yang tetap. Yang ketiga, mempunyai nukleus. Inilah sel darah putih. Kita masuk ke keping darah atau trombosit. Dibentuk di sumsum tulang, dihancurkan di dalam limpa. Ciri-ciri: bentuk tidak teratur, tidak berinti, tanpa hemoglobin. Umur sekitar 5-9 hari. Jumlah 250.000 sampai 300.000 per milimeter kubik. Trombosit berperan dalam pembekuan darah. Sekarang kita masuk fungsi darah. 1. Mengangkut sare-sare makanan dari usus ke seluruh tubuh, terus menuju plasma darah. Yang kedua, mengangkut O2 dari paru-paru ke seluruh tubuh dan CO2 dari seluruh tubuh ke paru-paru menuju SDM. Yang ketiga, mengangkut hormon dari kelenjar ke sel target menuju plasma darah. Nomor 4, mengangkut sisa-sisa metabolisme dari seluruh tubuh ke alat ekskresi. Saya ulangi, ke alat ekskresi menuju plasma darah. Nomor 5, menjaga kestabilan suhu tubuh. Nomor 6, membunuh kuman dan penyakit menuju SDP. Yang ketujuh, pembekuan darah menuju keping-keping darah. Inilah fungsi darah kita. Baiklah anak kami kelas 5, demikianlah materi kita hari ini. Kita selalu punya tugas. Nanti jika kurang jelas tolong dibaca ulang lagi ya. Tugas kita dari buku Bu Pena 5B halaman 5 nomor 1 sampai 3. Terima kasih ya. Tetap semangat anak-anakku. Tuhan memberkati.